Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Baik, puji Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar agama Kristen kelas 2. Hari ini kita akan membahas dari materi bab 4 tentang mengasihi keluarga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan pembahasan Mister, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, yang kudus dan mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk kembali mengikuti pelajaran. Berkatilah hati dan pikiran kami agar bisa mengerti, memahami, menerima pelajaran agama Kristen yang dijelaskan guru kami. Terima kasih Tuhan. Berkati pelajaran kami hari ini dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, mari siapkan hati dan pikiran kita, dengarkan penjelasan Mister. Bab 4 yaitu aku mengasihi keluargaku. Anak-anak, ya, tentu setiap orang punya keluarga, termasuk anak-anak pasti punya keluarga. Karena tidak mungkin manusia lahir tidak punya keluarga, itu tidak mungkin. Keberadaan manusia terlahir ke dunia ini melalui keluarga. Nah, apa itu keluarga? Menurut seorang ahli bernama Craig Dykstra, keluarga adalah sekelompok orang dengan siapa kita berhubungan sebagai orang tua atau anak-anak atau keturunan atau pasangan melalui kelahiran, adopsi atau perkawinan. Nah, itu pengertian keluarga menurut Craig Dykstra. Jadi intinya keluarga adalah tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita hidup dan dibesarkan. Ya. Jadi anak-anak bisa hidup, bisa dibesarkan dari bayi sampai anak-anak bahkan dewasa. Itu terjadi di lingkungan keluarga. Nah, jadi kita perlu bersyukur memiliki keluarga, memiliki orang-orang yang membesarkan, yang mengasihi kita. Nah, itulah keluarga. Nah, anak-anak, di dunia ini ada dua macam atau dua bentuk keluarga. Yang pertama disebut keluarga inti. Apakah itu? Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Ya. Jadi orang tua dan anak-anak itu keluarga inti. Yang kedua, keluarga besar. Artinya keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak ditambah keluarga dari ayah dan ibu. Ada kakek, ada nenek, paman, bibi, dan lain-lain. Jadi keluarga besar ini jumlahnya lebih banyak karena terdiri dari ayah ibu, anak-anak, dan keluarga dari ayah ibu. Nah, anak-anak, ya, coba kalian lihat di rumah kalian, kalian termasuk keluarga inti atau keluarga besar? Nah, baik keluarga inti ataupun keluarga besar itu sama-sama merupakan berkat Tuhan.
Jadi keluarga itu adalah berkat Tuhan buat kita sebagai anak. Keluarga itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan yang sangat istimewa. Tidak ada di dunia ini yang lebih mahal selain keluarga. Ya. Keluarga itu adalah harta yang mahal buat kita. Sebab tanpa keluarga, seorang anak tidak mungkin terlahir di bumi ini. Jadi kita bersyukur memiliki keluarga, baik keluarga inti ataupun keluarga besar. Lalu bagaimana sikap anak-anak terhadap keluarga? Ya, yang pertama kita belajar selalu bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Jadi kalau anak-anak, kalau kalian sebagai anak, jangan ya dikit-dikit marah-marah, ya menuntut banyak hal kepada orang tua, minta itu, minta ini, kalau tidak diberi marah-marah. Itu namanya kita tidak bersyukur. Ya. Nah, sikap kita sebagai anak kepada keluarga belajar bersyukur. Kemudian tidak boleh melawan orang tua. Suka protes. Ingat orang tua itu adalah wakil Tuhan. Ya, mereka harus dihormati, disayangi, jangan suka melawan. Melawan orang tua berarti melawan Tuhan. Ya. Berikutnya belajar menyayangi orang tua dengan sikap yang lemah lembut, tidak boleh kasar. Ya. Tidak boleh kita bertindak suka-suka. Sayangilah orang tuamu sama seperti orang tuamu menyayangi kalian. Mulai dari bayi sampai besar. Itu semua adalah kasih sayang orang tua buat kalian. Jadi sayangilah orang tua. Bersikaplah sopan, hormat kepada orang tua. Baik itu dalam berkata-kata ataupun bersikap. Jadi tidak boleh ngomong kasar. Tidak boleh ngomong yang tidak sopan. Harus menjaga bicara dengan orang tua. Kemudian belajar minta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Ya, kalau kita salah anak-anak, belajar minta maaf kepada papa dan mama. Itu baru anak yang baik. Jangan kita sudah tahu salah membela diri, tidak boleh. Ya, belajar minta maaf itu jiwa seorang yang rendah hati. Berikutnya belajar menerima keterbatasan keluarga. Jadi ada kalanya keluarga kita, ya baik itu orang tua ataupun saudara kita punya keterbatasan, punya kekurangan. Jadi kita harus menerima, kita harus bisa menerima kekurangan orang tua. Orang tua, ayah, ibu itu juga punya kesalahan. Belajar untuk ya menerima mereka, memaafkan. Berikutnya belajar berdoa untuk keluarga. Nah, anak-anak ya, setiap hari sudahkah kalian berdoa buat keluarga? Ya, doakan keluargamu supaya tetap sehat, rezeki lancar, selalu rukun dan lain-lain. Berdoa ya buat keluarga. Lalu apa perintah Tuhan Yesus kepada anak-anak yang bisa kita lakukan? Di dalam Yohanes 13 ayat 34, Tuhan Yesus memerintahkan ya kepada setiap orang khususnya anak-anak untuk belajar mengasihi keluarganya sama seperti Tuhan mengasihi kita. Ya. Tuhan mengasihi kita itu melalui keluarga. Seorang anak supaya bisa kebutuhannya terpenuhi ya. Semua melalui keluarga. Ya, anak-anak diberi makan, disekolahkan, dibesarkan. Semua Tuhan lakukan lewat keluarga. Jadi kasihilah keluargamu seperti Tuhan mengasihi kita. Mengasihi artinya apa? Berarti dapat menerima, mendoakan, memaafkan semua keluarga. Mengasihi itu artinya belajar memberi, ya, belajar menolong, menghormati, memaafkan, saling membantu satu dengan lain. Jangan ribut, jangan berkelahi, jangan bertengkar dalam keluarga, ya. Sesama saudara saling berkelahi, saling bertengkar, ya. Anak dan orang tua
tidak bisa rukun. Nah, ini tidak boleh terjadi. Jangan seperti yang dilakukan saudara-saudara Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11 itu kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita lihat saudara-saudara Yusuf itu sangat membenci Yusuf. Iri mereka dengan Yusuf. Ya, padahal Yusuf itu adiknya loh, ya. Nah, mereka iri dengan Yusuf karena mereka berpikir Yusuf diperlakukan istimewa oleh ayahnya. Mereka iri. Nah, sikap iri inilah yang membuat akhirnya Yusuf dibuang ke sumur, terus dijual ke Mesir. Nah, ini perbuatan yang tidak perlu ditiru, anak-anak. Ya. Ini perbuatan yang tidak boleh kita contoh. Dengan saudara kita harus saling mengasihi. Ya. Dengan abang, adik, kakak harus kita menunjukkan kasih. Jangan iri, jangan benci. Dan itu membuat Tuhan bisa marah. Belajar mengasihi keluarga, orang tua dan juga saudara kita. Nah, kita harus punya sikap menghargai, menghormati keluarga kita. Karena ini adalah perintah Tuhan, belajar menghargai keluarga. Dalam sebuah keluarga pasti banyak terjadi perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan hobi, perbedaan selera. Ya, jadi kalau terjadi perbedaan antar anggota keluarga, bagaimana sikap kita? Harus belajar menghargai perbedaan, belajar menghargai pendapat orang, anggota keluarga. Itu disebut dengan toleransi. Jadi kalau misalnya yang satu suka makan bakso, yang lainnya suka makan ayam goreng, ya harus dihargai. Tidak boleh saling memaksakan kehendak. Pokoknya kita harus sama. Nah, tidak bisa. Harus saling menghargai. Ya. Nah, dengan adanya saling menghargai atau toleransi dalam keluarga, maka akan tercipta kedamaian, rukun. Ya. Coba lihat banyak keluarga kan tiap hari ribut, berkelahi, berantem. Karena apa? Karena tidak saling menghargai, tidak saling toleransi. Nah, anak-anak, mari kita belajar memiliki sikap menghargai anggota keluarga yang lain. Ingat, keluarga adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang harus kita sayangi, yang harus kita kasihi, yang harus kita jaga. Keluarga adalah harta yang mahal bagi kita. Mari kita kasih keluarga kita sayangi keluarga kita. Nah, di sini ada ayat hafalan yang perlu anak-anak hafalkan. Yohanes 13 ayat 34 berkata, "Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula lah kamu harus saling mengasihi." Jadi di sini jelas Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita semua anak-anak untuk mengasihi, terutama mengasihi keluarga, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak mengerti, paham, dan yang lebih penting lakukanlah apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita hari ini, mengasihi keluarga kita. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya.